Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Video kali ini sesuai thumbnail yang saya buat ya. Gimana caranya kita menawarkan produk ke supermarket nasional seperti contoh Indomaret, Alfamart, Carrefour ya. Itu banyak, ada beberapa ya perusahaan supermarket nasional ya. Mungkin teman-teman ingin tahu gimana sih caranya untuk menawarkan produk ke supermarket nasional ya. Contohnya seperti Indomaret atau Alfamart ya. Jadi teman-teman, pertama kita persiapkan adalah produk yang kita tawarkan nanti ya. Sebenarnya teman-teman harus tahu juga nih produk yang Anda tawarkan itu harus ada hitung-hitungannya ya. Soalnya supermarket nasional itu biasanya minta diskon ya. Jadi harus benar-benar berhitung lah ya. Soalnya nanti kalau harga kita tawarkan di sana dia minta diskon ya. Jadi teman-teman, itu yang perlu kita kalkulasi nantinya. Pertama yang kita datangi adalah bukan ke toko ya teman-teman ya. Seperti Indomaret dan Alfamart itu bukan ke toko, itu salah karena kalau outlet itu tidak menerima order. Jadi pertama kita datang ke DC ya, kantor pusat, namanya itu distribusi center. Jadi dia ada gudang besar ya. Itu di setiap provinsi itu ada ya. Kita datang ke sana, kita temui bagian purchasing ya, bagian pembelian. Mungkin Anda bisa tanya kepada security ya, biasanya nanti ya, insya Allah diantar ya. Jadi teman-teman kalau udah ketemu bagian purchasing ya, itu pasti ditanya ini barangnya PKP atau non PKP. Maksudnya PKP non PKP, biasanya kalau PKP itu adalah pengusaha kena pajak, biasanya itu udah PT ya. Seperti saya pernah bekerja itu namanya PT Ajinomoto, itu memang udah perusahaan besar jadi ada pajaknya. Jadi kita dikenakan pajak. Tapi kalau UMKM produk kita sendiri itu non PKP. Jadi kalau ditanya ini non PKP ya. Jadi kita tidak dikenakan pajak oleh pihak dalam hal ini ya pemerintah gitu ya. Jadi produk-produk yang masuk ke sana itu akan dikenakan pajak, tapi khusus UMKM itu tidak. Jadi kita datang ke sana, terutama juga kita harus menyiapkan ini ya, price list, daftar harganya ya, dan sampel produk yang kita tawarkan sama pihak supermarket nasional. Setelah itu ya, nanti kita nego nih sama mereka mengenai pembayarannya ya. Jadi saya kasih tahu nih untuk teman-teman ya, sebelum saya lanjut ya. Ini masalah pembayaran itu biasanya kalau supermarket nasional itu, kalau UMKM itu sekitar 2 minggu ya. 2 minggu itu model jatuh temponya 2 minggu. Biasanya tuh kalau faktur udah jatuh hari itu pengiriman, dia buatkan faktur dari sana ya, dari pihak Indomaret itu. Setelah itu kita kembali lagi tuh setelah 2 minggu ya. Ini biar Anda tahu semuanya ya, kalau di supermarket nasional seperti itu. Setelah 2 minggu nanti pembayarannya nggak langsung ya. Itu namanya setelah 2 minggu itu ada tukar faktur. Tukar faktur itu biasanya seminggu baru kita ada pembayaran. Biasanya itu kalau perusahaan-perusahaan besar itu biasanya itu 45 hari. Tapi ini kalau UMKM itu mungkin 2 minggu lah paling cepat ya. Jadi biar kalian tahu semua, kalau di supermarket itu nasional itu memang dia itu paymentnya itu paling lama sebulan lah. Jadi teman-teman harus dipersiapkan nih modalnya kalau di sana gitu ya. Karena kalau di setiap provinsi itu outletnya banyak ya. Jadi teman-teman, saya kasih informasi seperti itu biar teman-teman ngerti semua. Nanti mengenai pembicaraan antara saudara semua dengan bagian purchasing ya, itu tinggal diatur aja. Tapi saya kasih tahu proses berjalannya
transaksi itu ya seperti itu, kita datang ke bagian purchasing ya di kantor pusat, lalu kita kasih price list ya, daftar harga kita, terus sampel ya yang perlu kita persiapkan untuk bagian purchasing, karena nanti itu dirapatkan, biasanya nggak langsung diterima, nanti kita dikasih nomor telepon ya. Terkadang kalau UMKM langsung bisa diterima gitu ya. Itu aja dari saya, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.